Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum nafsi bi taqwallah
وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Syukur yang tidak hanya kita ucapkan dengan lisan kita, tapi syukur yang berangkat dari lubuk hati kita yang paling dalam, sebagai bentuk takzim kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mahabbah kita kepadanya. Tapi juga kita ungkapkan dalam bentuk amal-amal saleh kita, amal-amal kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur kita Allah tambahkan segala karunia dan nikmatnya untuk kita semuanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mukadimah tadi saya bacakan wasiat dari Nabi kita Muhammad SAW tentang penegasan beliau agar kita senantiasa menjaga nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, baik pada saat kita sendirian ataukah pada saat kita bersama dengan orang-orang. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hal ini menegaskan kepada kita agar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala meneguhkan penghambaan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud menjaga nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga kualitas hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah mahdoh kita. Terutama adalah salat kita. Karena salat ini akan menjadi parameter baik dan buruknya amal-amal kita yang lainnya. Manakala salat kita dinilai baik di mata Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal kita yang lainnya akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salat ini, terutama salat yang 5 waktu itu jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita lalaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, hafizu 'alas sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah perintahkan kita agar senantiasa kita menjaga sholat-sholat kita, sholat-sholat wajib kita, dan semampu mungkin kita tunaikan dengan sekhusyuk-khusyuknya, dengan penuh ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Sekalipun kita dalam kondisi darurat, sekalipun kita dalam kondisi yang sangat terpaksa, sangat sulit, maka kita tidak boleh meninggalkan sholat ini. Meskipun kita harus melaksanakan sholat itu dengan berjalan kaki dan berkendara. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Di samping kita harus menjaga hubungan baik kita dengan Allah SWT, maka Nabi SAW juga mewasiatkan kepada kita agar kita menjaga hubungan baik kita dengan sesama kita. Maka di akhir wasiat itu beliau menegaskan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia, berinteraksilah dengan manusia dengan etika yang baik, dengan moralitas yang baik, dengan akhlak yang baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menegaskan kepada kita bahwa setiap ibadah yang kita tunaikan, setiap ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus memiliki dampak positif terhadap pribadi kita secara personal, tapi juga harus memiliki dampak yang baik dan positif terhadap lingkungan kita. Salat misalnya, ketika Allah SWT mensyariatkan salat ini bukan tanpa tujuan sosial, ada tujuan sosialnya. Ketika Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat ini disyariatkan oleh Allah SWT ada tujuan sosialnya, yaitu supaya orang itu bisa mencegah dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran, perbuatan-perbuatan buruk dan jahat. Hadirin jamaah rahmat Allah SWT, hal ini pula yang ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. La salata liman lam tuti' salatuhu. Kata Nabi, orang itu tidak akan mendapatkan nilai dari salat yang dia lakukan. La salata, artinya tidak ada nilainya salat yang dia laksanakan, kata Nabi SAW, barang siapa yang salatnya itu tidak memenuhi ketaatan. Salatnya harus taat, harus tunduk. Maka ditanyakan apa itu makna tunduknya salat, taatnya salat itu? Maka kata Nabi SAW, ta'atus salat an tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Taatnya salat itu adalah ketika salat yang dilaksanakan oleh seseorang itu bisa mencegah dari melakukan perbuatan buruk, perbuatan keji dan perbuatan munkar. Artinya ketika seseorang itu rajin melaksanakan salat tapi tidak bisa mencegah perilakunya dari hal-hal yang buruk dan kemungkaran, bisa jadi salat yang dia tunaikan itu tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Puasa misalnya yang kita tunaikan itu juga harus memiliki dampak sosial, bukan hanya dampak individu terhadap diri kita menjadi orang yang baik, yang soleh saja. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur wal 'amila bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dalam keadaan berpuasa, kemudian dia tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, kata-kata dusta, kata-kata bohong, menipu, kecurangan, bahkan dia tidak bisa meninggalkan hal-hal yang demikian itu, falaisa lillahi hajatun, maka Allah sudah tidak butuh dengan puasa yang dia lakukan. Fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, meskipun dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka puasa yang kita tunaikan itu juga harus memiliki dampak secara sosial. Ada nilai positif yang ditimbulkan dari puasa yang kita tunaikan. Zakat juga demikian. Ketika Allah SWT mensyariatkan zakat itu, meskipun zakat itu tidak diwajibkan kepada setiap orang, hanya orang-orang tertentu saja, tapi ada tujuannya, ada tujuan sosialnya. Misalnya kata Allah SWT, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah harta itu dari orang-orang yang sudah memiliki kelayakan untuk menunaikan zakat itu. Apa tujuannya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu bisa membersihkan jiwa mereka, sekaligus juga mensucikan orang yang menunaikan zakat itu dari akhlak-akhlak yang tercela.
Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu menunaikan zakat, itu bukan hanya membersihkan dirinya, hartanya, tapi juga dari akhlak-akhlak ar-radilah, akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang bakhil, pelit, sombong, suka meremehkan orang, suka menghina orang, dan seterusnya. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ibadah yang lainnya. Haji misalnya. Orang menunaikan ibadah haji itu tidak mudah. Dia butuh biaya yang besar, butuh waktu yang lama. Bahkan dia harus meninggalkan keluarganya, orang-orang terkasihnya, orang-orang yang dicintainya. Dia harus meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan bisnisnya, dan dia harus melakukan perjalanan yang jauh. Butuh waktu yang lama, bukan hanya sehari dua hari. Oleh karena itu, ketika orang itu menunaikan ibadah haji, maka pasti dia mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dia harapkan itu adalah ketika pulang, dia menjadi haji yang mabrur. Haji yang baik, haji yang hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haji yang dia tunaikan itu harus memberikan dampak positif terhadap dirinya, menjadi soleh. Tapi dia juga menjadi orang yang soleh secara sosial. Artinya ada dampak positif secara sosial. Maka Al-Hasan Al-Basri menjelaskan terkait dengan Al-Hajj Al-Mabrur. Orang yang dinyatakan hajinya itu sebagai haji mabrur adalah an yarji'a zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Dia pulang dalam keadaan semakin zuhud terhadap dunia, tidak tamak, tidak rakus, tidak mementingkan dunia. Raghiban fil akhirah, orientasi hidupnya itu adalah untuk akhirat. Urusan-urusan dunia yang dia laksanakan itu punya orientasi akhirat. Apalagi ibadah-ibadah yang dia tunaikan itu juga dalam rangka untuk mendapatkan pahala akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini akan semakin rajin, semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, dan yang lainnya. Di dalam satu riwayat disebutkan anna birrahu it'amut ta'am walidul kalam. Ini dampak sosialnya, bahwa di antara tanda seseorang itu mendapatkan haji yang mabrur, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada efeknya secara sosial. Apa itu? Dia semakin dermawan, suka membantu orang, memiliki sifat yang pemurah, suka membantu orang lain. It'amut ta'am, jadi ada kepedulian sosialnya. Bukan semakin angkuh, semakin congkak, semakin sombong, semakin gigir, semakin pelit, bukan. Walinul kalam, dan lisannya pun juga semakin terjaga, lembut tutur katanya. Tidak ada orang yang tersakiti, tidak ada orang yang terganggu oleh lisan dan perilakunya. Hadirin jamaah, jadi rahmat Allah SWT. Jadi ibadah yang baik dalam rangka untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus diiringi dengan akhlak yang baik pula. Tidak menipu, tidak curang, tidak culas. Artinya akhlak-akhlak yang baik ini harus mengiringi ibadah-ibadah kita. Jangan sampai kita banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada akhirnya justru kita akan menjadi penghuni neraka, sebagaimana yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW kepada beliau. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan tasumu nahar wa tusalli laila wa tatasaddaq wa taf'alul khairat. Wahai Rasulullah, si fulan itu orangnya luar biasa ibadahnya. Dia sholat bukan hanya yang 5 waktu saja, tapi sholat-sholat yang sunnah dia tunaikan, termasuk sholat malam, dia tidak pernah meninggalkan. Puasa juga demikian, bukan hanya puasa Ramadan saja,
Tapi puasa-puasa sunnah yang lainnya juga sering dia tunaikan. Banyak bersedekah, zakatnya pun juga banyak. Wa taf'alul khairat, ibadah baiknya pun juga banyak ya Rasulullah. Tapi hanya satu catatannya, tu'dhi jiranahu bilisanihi saliqatan. Sayangnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang dekatnya itu merasa terganggu dan tersakiti ya Rasulullah. Tidak bisa jaga lisannya tajam, perilakunya juga usil dan jahil. Setiap orang yang ada di sekitarnya, di sisinya, itu merasa tersakiti dan terganggu. Maka kata Nabi SAW, la khaira fiha. Kalau begitu orang ini tidak ada baiknya. Dia min ahli nar, kata Nabi, dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah, subhanallah. Hadirin jamaah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memohon bimbingan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga bisa menjaga hubungan baik kita dengan sesama kita, sehingga ibadah yang kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan makna dan nilai bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين واعلموا أن الله قد أمركم أن تصلوا على نبيكم حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح